pokoknya nggak tahu berangkatnya gimana, nginepnya di mana, pokoknya bawa alat aja udah berangkat dah. Ya, di ya. sononya gimana, urusan belakangan. Oh iya, gue kayak by the way bro, kalau di bola lop gue pengen tahu sebenarnya nih. Orang-orang tahu bola lop, sorry ya. Orang kenalnya Goro, Ical, siapa lah dulu kan ada si Eki, siapa, Raka. Nah, pertanyaan gue sebenarnya di bola lop itu kayak gimana sih cara kerjanya? Timnya ada nggak sih? Tim apa kayak gue misal di kantor ini ada bagian SDM-nya, ada apa? Nah, di bola lop apa sih bro tim-timnya? Sekarang kita masuk ke segmen kedua, gue pengen sesi tanya jawab tapi super cepet. Jadi gue pengen lu jawab pertanyaan gue nggak pakai mikir bro. Bisa lo ya? Nggak pakai mikir, jadi apa yang terlintas di pikiran lu berarti emang itu isi hati lu. Lu langsung ucapin. Oke? Langsung aja. Base 5 futsal termasuk pelatihnya, versi lu. Pelatihnya? Oke, kalau base 5 dari kiper gue pilih Yao. Bang Yao. Kan? Ancor itu gue pilih Cape. Panjang. Panjang. Kemudian di sayap kanannya gue pasti lebih pilih Akang, Randy Satria. Kirinya BBS. Kirinya masih Boysat aja ya. Tengah tetap Cesar. Pivotnya Kaisar Silitonga. Jadi ini sebenarnya Pelindo FC tapi nambah Bayu. Oh jadi kalau perlu Pelindo FC juara di Padang ada Bayu main. Oh iya benar. Benar. Gue masih inget. Ya jadi Pelindo waktu juara di turnamen Rafael di Padang terakhir kayaknya tuh ya. Bayu main di Pelindo kan. Jadi ini tim lu ya, dream tim lu. Jadi bisa jadi kalau Bang Dadang, Bang Yao nonton lu ditarik bro. Bisa jadi. Oh ya kalau pelatih. Pelatih siapa pelatihnya? Kalau pelatih gua masih. Nah jadi pemainnya 5 tadi, pelatihnya siapa? Kalau gua pelatih. Nggak pakai mikir satu. Cuma yang pasti satu nama yang selalu gue inget tuh Andri Pesku dulu. Bang Andri Rawan ya. Karena gua buka-buka nih, jujur aja. Tim idola gua dulu kan sebelum masuk bola lob ya, itu PLN. Jadi lu semenjak gua masuk bola lob gua nggak boleh dukung. Iya betul. Jadi harus fair ya bro. Takutnya kalau lu dukung lu beritain sono. Ini lu beritain. Pokoknya dulu pokoknya dari liga pertama mulai lah ya 2005. Tapi by the way sebelum ngikut futsal lu, tapi ngikutin futsal juga ya sebelum tahu ada. Gua kan lulusan UNJ. Oh lu UNJ juga. Ya hampir tapi gak enak gue jadi ketahuan umurnya. Ya karena kan UNJ banyak anak futsal. Iya betul. Otomatis gue suka futsal. Tapi lo UNJ olahraga juga? Kagak lah. Oh bukan kan, gue pikir olahraga juga. Olahraga gue udah bisa jadi pivot kayaknya. Maka bisa lah ganti-gantiin Saidan. Ya pokoknya gue udah tahu futsal, jadi pokoknya itu gue taunya PLN, gue dukungnya PLN dulu. Iya. Itu ya sebelum masuk bola lop gitu, masuk bola lop ya kagak boleh kan. Iya udah dia harus lebih fair ya, karena banyak omongan juga kan kalau bola beritain si ini mulu. Pasti itu terjadi tuh, lu pasti terjadi karena tersentil kuping lu kalau yang ngomong gitu. Langsung ngomong nih soal pemberitaan kenapa tahu banyak yang ini. Gue sih jujur aja, gue nanya siapa yang cepet dia jawab gue naikin nih. Kadang-kadang emang ada pemain, ada pelatih balasnya lama atau enggak nggak mau juga ya, kita kan nggak bisa maksa. Iya. Nah berikutnya bro, pertanyaan berikutnya jawab cepat. Musim terbaik PFL dan kenapa? 2015. 15 gue libido tuh. Lo libido. Kenapa tuh? Gue pengen tahu. Itu beneran epic banget sih pas di Final Four-nya. Oh yang ada ini. Kaki menggelantung, gue nyebutnya kaki menggelantung gitu. Kenapa tuh bro? Karena sakit kan itu cuma berapa? 2000 atau itu lebih nyampe 4.000-an kali itu yang masuk. Iya yang sampai ngegelantung. Iya gue inget yang finalnya Pinky Boy sama IPC kan, Pelindo betul. Lu kan di libido juga kan, lu ngerasain juga kan pas babak semifinalnya. Iya. Itu tuh beneran bahwa itu finalnya main di ini bro, Bekasi. Betul. Itu sebagai tanda bahwa orang Indonesia haus banget buat futsal nih. Iya. Haus hiburan, haus futsal bener-bener. Parah banget, sampai full house tuh kayak gitu. Jadi paling lu inget tuh ya? Itu karena itu pertama kalinya kan era berubah kan dari cuma 7-8 tim kemudian jadi 16 tim. Oh 15 udah 16 ya? Udah mulai dua wilayah ya? Pokoknya udah makin banyak timnya. Di finalnya juga gokil walaupun diakhiri dengan lempar keributan. Ya pokoknya bisa diinget lah itu lah. Epic banget lah. Epic tuh emang. Itu epic. Indonesia banget lah kan. Karena dramanya ada, berantemnya ada. Bener-bener. Geblek. Tapi jujur gue itu 2015 kelar semifinal gue udah matiin TV. Jadi gue pulang ke rumah gue udah nggak mau nonton semifinal lain, gue udah nggak mau nonton pertandingan lain. Karena gue kalah di semifinal itu kan. Ya bisa dibilang kalau buat gue pribadi tahun 2015 tahun berat juga bro. Karena dengan diisi squad yang bisa dibilang cukup mumpuni. Dulu kan dia bilang kita kompetitornya Pelindo. Makanya gue bilang itu orang bilang wah libido nih
Nextnya Pelindo kan karena semua orang aja paling bilang wah IPC lawan Libido nih kan. Tapi itu dia ada dramanya kan. Itu gila emang. Ya itu yang bilang bola bundar, drama futsal ya di situ emang tuh. Kita kalah, padahal sempat kita di semifinal tuh teman-teman Pinky Boys dia udah main 3 orang tapi tetap kita yang kemasukan tuh sampai gue sampai ya nggak ada yang dibuat-buat tapi emang itu situasi di lapangan bisa terjadi di mana aja bro. Dan berikutnya bro, liputan terjauh dan paling nggak pernah lo lupain. Lo pribadi? Liputan terjauh yang ini kudu gua inget-inget dulu nih ya. Paling jauh di mana lo? Gua aja inget gua main paling jauh di mana. Di lokal apa luar negeri nih? Ya terjauh. Kalau udah terjauh, paling jauh dari kampung lo, dari rumah lo. Kalau dari jarak mesti ke Jepang atau pasti Jepang. Jepang liputan apa ya bro? So, gua bawa tim juara Euro Futsal. Oh malah bukan tim Liga Pro yang lu bawa ya? Gue ingat. Bukan tim amatir kan, tim pensil malahan gua ajak bola lot bisa beruji coba dengan Bandrol Urayati. Oke. Udah bangga banget juga. Padahal tim amatir ya? Makanya gua juga pas ngomong ke Bandrol agak ngeri-ngeri sedap kan. Oh karena lu yang menjadi perantaranya? Mau kalian di tim pro Liga Jepang kan divisi 1 ditantang sama tim amatir gitu kan. Tapi ini yang gua salutin. Mereka respect ya sama itu ya? Respect mereka terima walaupun amatir dan kan ada coaching kliniknya juga. Coaching kliniknya mereka nggak mandang bahwa lu amatir. Serius banget mereka? Serius banget sampai nurunin pemain utama sama juniornya. Bahkan juniornya sekarang udah main di divisi sama Bandrol. Liga Jepang. Pelatihnya sama asistennya itu mereka nggak mandang lu amatir atau bukan. Iya. Diajarin mantep itu gila. Gokil. Jadi teman-teman harus itu ya, harus belajar dari itu juga sih kita ya bro. Karena kadang di kita ya kita main futsal, main bola sama yang amatir suka sebelah mata kadang nggak boleh tuh. Gila parah. Jadi benar-benar mereka memperlakukan teman-teman yang waktu itu juara Euro Futsal ke Jepang itu benar-benar layaknya pemain profesional ya? Iya benar, layak. Diadu pokoknya wah gila, gokil. Gue salut itu sama budaya sama tim Jepang. Iya, sama etosnya itu sih yang kita harus ini. Sama kayak gue waktu ya gue jujur kalau soal Jepang gue udah tutup mata lah. Jepang tuh etos kerjanya. Termasuk waktu gue 2018 di tim nasional. Sama coach kan itu gue ngeliat ini orang etos kerjanya gila ya, parah sih. Gokil. Kasih contoh dah. Gue kayaknya ini bukan urusan soal futsal ya, gue di hidup gue harus gue bawa etos kerja kayak gitu. Soal kerjaan, soal bisnis ini gitu. Bro, berikutnya bro, narasumber nih jujur nih, lu nggak boleh bohong, nggak boleh narasumber yang paling susah dimintain pernyataan. Kalau lu nanya, kalau lu minta pernyataan dia susah. Siapa dan kenapa? Yang susah itu apa ya? Mungkin gue bisa bilang apa ya? Gue pengen bilang Suni, cuman dulu dia gampang. Kalau sekarang udah susah. Jadi mungkin dulu sinyalnya gampang, bro. Sekarang dia sinyalnya susah. Suni. Cuman itu gue hargain, mungkin dia kan ada private sama segala macam kan. Iya. Juga kan nggak bisa maksa. Cuman betul. Susah banget emang sama Suni. Suni ya, Suni Rizky ya. Sekarang di lagi TC juga. Mungkin karena dia, kalau dia orangnya apa? Merasa hamba dulu kan dia emang cedera kan. Dia merasa, gue nggak pantas nih buat diwawancara karena kan gue nggak main, gue cedera segala macam. Oke sih. Jadi ya gue hargain aja. Lu coba lihat sisi lainnya lah ya. Ya gue hargainnya pokoknya ya mereka pasti emang ada yang nggak bisa dijawab. Tuh, ada Runtu Boy juga. Runtu Boy juga susah. Tuh bocah emang lama banget itu ngebalesnya itu. Ngebalas sama angkat sama segala macam, Runtu Boy susah tuh. Termasuk susah ya Runtu Boy. Walaupun bisa di itu, cuman kalau lu tanya kan susah nunggunya. Kalau Runtu Boy sebenarnya bukan susah, nunggunya lama dia ngebalesnya. Tapi sekarang juga ada juga sih bro, dulu gue sempet tahun berapa gue di klub mana gue lupa juga, sempat memang ada beberapa momen kita pemain tuh diantisipasi untuk berbicara banyak di media. Memang ada momen-momen itu sih. Ada momen itu. Mungkin kebetulan lagi kayak gitu kali. Makanya kan kadang yang bilang kok beritanya itu aja ya, karena kita ngeberitahu yang mau ngejawab kali. Iya, yang bersuara. Iya, kayak gitu. Nah, kalau yang lainnya sih pokoknya kita ngehargain. Kadang-kadang ada kita ngobrol nih, ya kan? Cuman jadinya off the record. Oh, karena setelah ngobrol nggak, bang tolong jangan diangkat. Ya. Artinya kita hormatin. Biasanya federasi kayak. Jadi lu kayak tim klarifikasinya polisi aja. Iya, jadi tim klarifikasi. Setelah diangkat nggak boleh sampai ke media. Kadang-kadang gue bingung juga tuh. Ngapain gua ngobrol sama lu? Tapi tujuan gua ngobrol lu masih bisa maksa. Kadang-kadang gua masih bisa maksa. Yang ini aja lah gua angkat. Kagak. Nama lu nggak usah gua sebutin dah. Iya. Biasanya tuh hal-hal sensitif sih kayak gitu. Iya. Tau gaji soal apa tuh ya. Bro, kalau boleh berikutnya lagi nih bro, yang mau gue tanya, harapan lu pribadi
tentang futsal Indonesia sama futsal Indonesia? Apa harapan lu? Bukan cuma untuk bola lop ya, tapi untuk futsal Indonesia apa harapan lu? Kalau gua harapan gua pasti kan lebih maju lagi. Cuman namanya futsal terkenal apa enggak kan dari liganya. Iya, Kan? betul. Sepakat. Harapan gua tuh selalu pengen, mimpi gua tuh pengen PFL itu kayak voli sama basket Indonesia. di Indonesia. Kayak IBL, Liganya IBL. kayak Pro Liga. Di sponsornya, lu bayangin kan IBL sama voli sponsor banyak bener. Jadi kompetisinya sendiri ya. Kompetisinya itu sampai ada Gojek segala macam lah, bank segala macam. Iya sih. Itu gua sampai antara sedih. Iya, sama karena gimana mikir gitu gua ngeliatnya. how it can ya. Iya, Bisa ya. kenapa Futsal bisa? belum. Sama-sama olahraga ruangan kan? Dan maksudnya kita harus sadari sama-sama olahraga yang bisa bilang ya oke, peminatnya nggak sebanyak sepak bola, Iya. tapi olahraga ini berkembang. Segmented juga. Segmented kan? tapi olahraga yang berkembang. Berkembang, Tapi kenapa kita nggak futsal nah, belum bisa? Ya? itu yang gua harapan gua. Semoga aja futsal Indonesia liganya itu bisa kayak gitu loh. Tapi kalau lu mikir, oh si basket bisa IBL, si volley bisa Pro Liga. Kalau dari pandangan lu pribadi, apanya sih yang kurang? Nah, itu. Sorry, misalnya asosiasi atau federasi tertutup sama sponsor baru atau apa? Menurut lu apa nih bro pandangan? Kalau menurut gua lebih kepada marketingnya sih, pendekatan kepada sponsor-sponsornya mungkin yang harus lebih ditingkatkan lagi sih kata gua sih. Bahasanya kurang jualan lah ya. Ya kurang jualan lah, bener lah. Kalau di itu pokoknya jualannya kurang. Jualannya kurang ya. Udah. Bahkan ya, kalau gua jujur aja nih ya, ketika kita di masa sosmed ini, ya kan agak lucu kalau misalnya federasi kalaupun punya akun sosmed tapi jarang. Bahkan gini aja contohnya, PFL aja nggak ada akun IG resminya loh. Sedangkan liga lain ada ya? Liga lain ada. Tapi kalau federasi sebenarnya ada akun resminya nggak sih? Gua nggak tahu deh. Dulu ada namanya Futsal IDN, cuman gua nggak tahu tuh. Itu resmi tuh? Masih ada, iya Futsal IDN gue ingat. Itu lu tahu resmi ya? Iya, karena suka sering minta foto ke gua sih dari PSSI. Oke. Mungkin lu tahu resmi karena emang orangnya sudah mengaku kalau itu resmi. Kagak, itu emang resmi, Futsal IDN itu. Oke. Nah, cuman abis itu ya itu pokoknya kuncinya. Ya kan dulu bilang jualannya kurang sih. Kalau gue yakin iya, ibaratnya kalaupun udah jualan, yang dijual sama teman-teman di IBL sama di Pro Liga itu seksi bro. Iya. Jadi cara ngejual itu bener-bener gimana ya, orang tuh tertarik kan. Mungkin kita jualan tapi mungkin kurang seksi jualannya. Kurang seksi. Ya kan jadi bahasanya ya kalau lu milih cewek ya kurang licin lah. Jadi kurang menarik buat sponsor-sponsor untuk datang. Ya nggak sih bro? Nah jadi kan makanya futsalnya tuh kan harus terus ditata dikelola. Jadi kayak memang secara organisasi memang harus dibentuk supaya tim marketingnya lebih jalan, tim medianya lebih jalan. Betul. Ya gitu ya bro, karena dengan medianya yang berkembang, karena orang bilang federasi, contoh ya PSSI sekarang, itu gue medianya jalan banget bro. Terus aku itu ya PSSI udah satu langkah di depan untuk cara federasi sepak bola. Katanya sih federasi sekarang mau buat tim medianya lah. Gue sih Ya berharap itu memang banget. menurut gue juga harus jalan. Harus dulu malahan kan. Karena gini, kalau yang ngebantu perkembangan bisnisnya tadi, yang ngebantu perkembangan bisnis si medianya si federasi ini pasti medianya bro. Contoh kayak PSSI sekarang dapat kontrak sama brand ini, dapat kontrak sama susu, dapat kontrak sama pisang, karena medianya. Kalau bang nggak ada medianya, gue ngantangin sponsor berapa M, gue masuk buat PSSI misalnya, tapi nggak ada feedbacknya, buat apaan? Feedbacknya kan harapannya nongol di sosmed, nongol. Itu sih. Makanya mungkin telat, daripada nggak sama sekali. Jadi poinnya memang kayaknya harus kalau bicara marketing itu bicaranya harusnya medianya jalan dulu. Kayak sekarang orang pemain futsal, orang mau endorse siapa yang di endorse? Pasti Bayu duluan. Sebelum si Telly di endorse, sebelum Adam di endorse, yang lain-lain di endorse misalnya, pasti ada endorse Bayu duluan. Kenapa? Karena followers paling banyak, karena engage-nya paling bagus. Pasti gitu kan jawabannya. Bener nggak bro? Sampai gue buka-bukaan nih sampai sekarang nih. Ketika ada kasus PFL, kagak ada siaran langsungnya, ya kan? Tahu nggak yang dimaki-maki siapa? Bola lo. Bukan kita yang nyariin langsung. Jadi kita ini maki-maki. Tapi kalau gue bilang lu dulu bukan lu yang diomelin, lu yang ditegor. Dulu gue sempet denger bola lo pengen bikin TV. Hah? Ya dulu ada. Iya kan? Pengen bikin TV tuh. Bahkan sih. Jadi katanya liga disiarin sama bola TV itu gimana tuh? Progresnya kan sayangnya kan Liga Pro hanya boleh main TV. Oh karena itu juga ya bro. Jadi. Cuman sih kalau gue jujur nih ya bicaranya kan. Kalau liga cuma streaming doang, bola log juga bisa lah streaming. Jadi kita butuh yang lebih lagi dari streaming, ya nggak? Jadi sebenarnya ini lu nyindir juga ya bro? Hah? Makanya kita kemarin kan. Iya. Kalau cuma streaming,
bola lop atau media lain juga pasti bisa gitu. Jadi kita lebih lah, makanya. Bukan bro, kalau streaming bukan bola lop sama media lain juga bisa. HP gue juga bisa. Ya, HP juga bisa kan, cuma model live streaming doang kan. Kita tuh baru cuma ngejalanin liga doang. Kita tapi sih tapi lainnya belum. Ngejualnya marketing segala macam belum. Kita kayak cuma liga jalan tiap tahun. Formalitas aja ya. Iya, timnas ikut. Udah cuma baru di tahap itu doang. Iya, padahal maksudnya gini bro, dalam berbagai hal kita ini so talented ya. Betul banget. Mereka banyak bang, medianya talented. Ada bola lop, ada teman-teman dari media lain lah yang nggak perlu disebutin. Terus brand-brandnya semua berkembang dari brand lokal dari ujung dari Bandung, Bekasi, mana-mana sampai ujung Papua udah punya brand sendiri. Betul. Jadi kayak gitu toko-toko yang dari cuma modal kos-kosan. Betul. Sekarang udah jadi toko gede. Terus inian atletnya juga dari yang cuma pemain dari Jakarta doang, dari Bandung doang. Sekarang lihat dari ujung Medan, ujung Aceh, rasanya sampai ujung Papua ada pemain ya. Jadi memang kalau bilang futsal ini berkembang, gila. Cuman pertanyaan berikutnya, sebenarnya masih bisa jauh lebih berkembang nggak sih bro daripada ini? Masih banget. Masih banget. Gitu ya? Masih banget. Oke. Balik lagi ke bola lop teman-teman. Gue pengen tahu sebenarnya. Berikutnya, kalau udah gandeng Ortus 8, gandeng brand lain. Nah sekarang gue pengen tahu rencana bola lop dalam waktu dekat itu apa? Sama jangka panjangnya bola lop mau ngapain? Gue pengen tahu teman-teman bola lop apa sih yang ada di kepalanya? Mimpi bola lop tuh sebenarnya kayak punya liga sendiri. Gila lu bro? Serius? Kalau bisa liga sendiri gitu. Maksudnya liga bola lop? Liga bola lop resmi nggak? Kalau resmi kan urusannya sama FFP. Cuman kan bola lop pengen punya liga sendiri. Enak banget tuh kayaknya. Lu? Kan? Wah, kayak NBA lah sistem. Tapi kan NBA liga federasinya mereka. Ya, iya, makanya kan lu maksudnya gini, iya tapi maksudnya lu kan bikin liga sendiri, liganya itu di luar liganya federasi atau join dengan liganya federasi nih? Kalau disuruh join kita malah seneng banget. Kalau mau nih, kalau perlu PFL kasih aja ke bola lop dah. Bola lop yang ngerjain? Bola lop yang ngerjain dah. Pokoknya federasi terima beres? Iya, terima beres dah. Kalau boleh kayak gitu dijalanin udah. Oke. Mimpi bola lop tuh pengen, pokoknya mimpi bola lop tuh pengen PFL tuh kayak Liga Premier Inggris kok liputannya gayanya. Kalau dikasih mau gaya NBA kita sikat udah. Serius? Dan lu dan teman-teman bola lop yakin bisa ngerjain itu? Bisa, yakin. Gokil. Karena kita yakin pecinta futsal Indonesia bisa. Nih buat mungkin teman-teman yang dengar ada Pak Haritanu atau dengan Pak Sekjen, Pak Edi Pras dan teman-teman di federasi lain, bola lop udah sumber. Siap. Gokil. Kalau dikasih kita siap. Jadi kayaknya siap. Gokil. Siap. Kita siap pokoknya kalau dikasih aja. Gue demen ya sumber-sumber gini ya. Oke, itu jangka panjang. Jangka panjang. Nah, kalau rencana kita tuh berharap itu dreamnya ya. Kompetisi sendiri. Ya oke. Kalau dalam waktu dekat pengen ngapain sih? Kolaborasi kayak atau apa sama apa sih kalau pengen? Yang pasti kolaborasi dengan Ortus Edge, berharap berlanjut lagi. LB 2.0. Gelas. Tunggu lagi aja. Karena nyayur ya. Nyayur. Bang Yube. Jadi buat yang nggak kebagian, ya bro aja untuk yang 2.0 bisa kebagian. Iya. Gue lihat tuh sama kayak Bayu tiap ketemu Yuda, tiap ketemu Pak Arif, Pak jangan lupa 2.0. Aduh, teman-teman, rasanya semua pertanyaan udah gue sikat, udah gue tanya dari startnya gimana, apa aja yang mau dikerjain, apa aja yang udah dilewatin, semuanya udah gue tanyain. Rasanya bahkan catatan pertanyaan-pertanyaan gue yang sudah gue rangkum selama beberapa bulan yang ada di unek-unek gue semua udah aku ucap nih bro, udah lu jawab sama lu bro. Ya mungkin sampai situ aja segmen futsal talk kali ini. Thank you banget bro. Gue makasih. Thank you banget. Jadi sebenarnya siapa sih yang ngundang? Rasanya narasumber begini jadi. Gitu kan, deg-degan tapi takut salah kan? Jadi udah nggak takut salah ngomong nih, gue takut salah ngomong nih, nggak enak nih sama ini. Biasanya tinggal nanya doang. Biasanya nanya doang ya itu yang dijadiin narasumber. Gue mau ngomong ini ntar salah, gue ngomong ntar salah. Itu yang kejadian. Jadi thank you berat bro. Ya dan thank you juga nih sebenarnya yang ngundang itu bola lop ngundang gue apa gue ngundang bola lop sih kalau gitu? Kalau gue diundang sama Oke, jadi dia diundang. Nah, jadi anggap aja gue tuan rumah. Ya, alhamdulillah saya sudah bisa membeli gedung ini untuk mewawancara Goro dari Bola Lop. Thank you berat Bola Lop, dan gue personal ngucapin terima kasih banyak untuk peran media, especially Bola Lop, untuk mendukung karir gue pribadi sebagai individu, juga mendukung karir dan perkembangan teman-teman futsal lain, juga perkembangan futsal Indonesia. Harapan kita masih sama, mimpi lo, mimpi gue masih sama, futsal Indonesia terus berkembang dan talented yang bisa kita kembangin jauh lebih berkembang dari ini.
Itu aja, sukses terus buat futsal Indonesia, sukses terus buat bola lob. Amin, makasih. Tetap semangat, maju terus futsal Indonesia. Thank you bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.